Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia, damai, dan sehat selalu. Ya, saudara-saudara, saya harapkan di masa pandemi COVID-19 ini selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk kuliah, walaupun kuliah kita dengan metode daring atau online gitu. Oke, mata kuliah metode penelitian 2 ini merupakan kelanjutan dari Metopen 1. Kalau dulu di Metopen 1 itu membahas mengenai teori bagaimana melakukan penelitian. Kalau di dalam mata kuliah Metopen 2 ini kita membahas nanti langsung lebih ke prakteknya, bagaimana membuat sebuah proposal yang baik gitu. Sehingga kita nanti akan fokus untuk memang membahas mengenai struktur maupun isi substansi dari sebuah proposal yang bagus itu. Di dalam sebuah karya ilmiah, bisa itu skripsi, tesis, disertasi maupun publikasi yang lain, itu mesti meliputi dari beberapa bagian pokok yang penting yang mesti harus dibahas secara baik. Yang pertama mesti ada pendahuluan, lalu setelah pendahuluan nanti ada tinjauan pustaka maupun landasan teori dan pengembangan hipotesis. Ini untuk paradigma positivis ya. Jadi kalau yang paradigmanya lain dari mainstream ini akan sedikit berbeda. Lalu yang ketiga, bagian ketiga merupakan bagaimana cara untuk meneliti itu sendiri. Jadi di sini ada metode penelitian. Lalu setelah membahas mengenai metode penelitian, nanti bagian berikutnya di dalam sebuah proposal itu harus membahas mengenai hasil analisis dan pembahasan. Lalu setelah itu kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Nah, itu merupakan 5 bagian penting di dalam sebuah karya ilmiah. Ya, jadi diingat harus ada pendahuluan, landasan teori dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, hasil analisis dan pembahasan, yang terakhir merupakan simpulan. Ini semua harus konsisten, harus fokus dan strike membahas mengenai apa yang kita teliti itu. Bagian pertama di dalam sebuah proposal itu harus mengungkapkan mengenai problem penelitian. Nah, problem penelitian ini penting. Fokus kita ini yang, jadi kalau kita itu akuntansi, ini sebetulnya problemnya itu ya problem di akuntansi itu, nanti yang membedakan adalah di problemnya ini. Problem penelitian ini kalau di kuantitatif itu merupakan variabel Y, dependent variable. Nah, ini yang membedakan nanti apakah kita itu akuntansi, EP, manajemen adalah di sini nih. Jadi topik kita, problem kita adalah di sini nih. Nah, itu merupakan variabel Y, gitu lah. Di sini di dalam sebuah proposal itu harus mengungkapkan konteks problemnya apa. Jadi penelitian itu jelas harus ada problem. Nah, itu harus mengungkapkan mengenai problem real, konteks begitu dari sebuah fenomena atau dari sebuah topik penelitian yang kita lakukan itu. Jadi problem itu nanti kan meliputi konteks dan konten, nah, gitu. Kalau kita ingin meneliti, misalnya kita membuat sebuah skripsi, di pendahuluan itu harus mengungkapkan mengenai problem itu, fenomena, kejadian yang merupakan sebuah masalah. Nah, masalah itu apa? Masalah itu adalah antara harapan dengan reality itu berbeda. Itu problem namanya. Jadi problem itu kenyataan dengan harapan berbeda, bisa positif, bisa negatif, kan gitu. Nah, sepanjang itu kenyataan dan realitanya tidak sama adalah problem. Nah, itu harus diungkapkan. Misalnya mengenai problem kinerja keuangan perusahaan. Nah, berarti kita harus di dalam skripsi itu harus mengungkapkan mengenai fenomena yang ada. Misalnya kalau di Indonesia yang mengungkapkan bagaimana
problem keuangan di perusahaan-perusahaan itu, antara harapan dan kenyataan yang berbeda tadi, kan gitu. Jadi diungkapkan. Nah, setelah itu, kita mengungkapkan, kita menulis, kita memaparkan mengenai problem itu, lalu kita harus juga mengungkapkan, menjelaskan mengenai mengapa kita meneliti mengenai topik itu, problem itu. Itu namanya konten. Nah, ini harus dihubungkan dengan ilmu kita. Kalau kita akuntansi berarti harus menjawab mengapa kita meneliti, kaitannya apa dengan akuntansi, itu harus dijelaskan. Nah, jadi di dalam sebuah skripsi di pendahuluan itu harus mengungkapkan mengenai problem yang itu harus memaparkan fenomena yang ada, lalu mengkaitkan dengan ilmu akuntansi. Mengapa kok kita harus meneliti itu? Nah, itu substansinya. Nah, ini sebetulnya nanti berhubungan dengan apa yang menjawab konten ini, berhubungan dengan sumbangsih kita, kontribusi penelitian kita. Itu apa? Ada kaitannya. Nah, kalau itu sudah bisa mencari data-data mengenai itu, mencari informasi mengenai itu, lalu selanjutnya adalah kita harus menelusur, kita harus searching mengenai apakah sudah ada penelitian yang meneliti, yang menginvestigasi mengenai problem penelitian kita tersebut. Nah, jadi misalnya tadi mengenai kinerja keuangan perusahaan, berarti kita harus searching penelitian apa saja, siapa saja yang telah melakukan penelitian seperti yang kita lakukan itu, di topik yang kita lakukan itu. Jadi itu harus dicari. Nah, dari penelitian itu hasilnya bagaimana, perbedaan antara satu dengan yang lain bagaimana, ini harus diungkapkan. Ya. Setelah tadi ada problem, siapa yang meneliti, bagaimana hasilnya, kita harus mengungkapkan mengenai perbedaan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian terdahulu itu. Nah, bedanya di mana? Ya kan? Itu penting. Jadi beda penelitian yang ingin kita lakukan dengan penelitian terdahulu. Lalu di sini kita juga harus mengungkapkan keunggulan, kan gitu kan? Keunggulan desain penelitian kita itu tadi. Misalnya variabel yang ingin kita ajukan itu selama ini belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, lah itu merupakan sebuah keunggulan. Itu harus diungkapkan itu. Nah, dengan begitu sebuah pendahuluan itu jelas. Nah, saudara-saudara semua, bahwa kita harus ketahui bahwa pendahuluan ini merupakan entry point dari para pembaca karya ilmiah kita, sehingga di sini kita harus benar-benar bagus untuk memaparkan, untuk menulis, benar-benar tulisan kita itu padat, singkat, dan mengena, dan menarik. Nah itu, jadi di pendahuluan ini adalah entry point bagi para pembaca semua, dan ini harus kita kerjakan dengan baik, kan gitu. Nah, kalau sudah mengerti mengenai itu, maka bagaimana riset problemnya, merumuskan masalah yang timbul tadi jadi jelas. Tujuan penelitian kita jadi jelas. Apa tujuan penelitian kita? Kontribusi penelitian kita, karena kita tadi sudah membahas di mengapa kita meneliti problem tersebut, ini jadi jelas. Karena tadi sudah dibahas di awal tadi, problem penelitian itu apa, hubungannya dengan akuntansi apa, pentingnya di akuntansi apa. Nah ini maka kontribusi ini bisa dirunut dengan jelas dan baik. Itu penting di bagian pendahuluan. Sekali lagi bagian pendahuluan harus bisa memaparkan, harus bisa
mengungkapkan mengenai problemnya. Problem itu harus disoroti dari dua aspek yang penting. Konteks itu berarti yang terjadi sesungguhnya, fenomena apa yang terjadi di penelitian kita itu harus kita ungkapkan. Lalu konten, substansi dari penelitian kita itu tadi, problemnya itu harus terkait dengan ilmu kita. Kalau akuntansi berarti harus bisa menjelaskan mengenai hubungan atau kaitan penelitian kita, topik kita itu tadi, problem dengan ilmu akuntansi. Nah, lalu bagaimana penelitian terdahulu, hasilnya bagaimana, beda penelitian kita dengan yang terdahulu bagaimana. Kalau sama kan nggak boleh, kan gitu. Sehingga kita harus berbeda. Nah, skripsi, tesis, disertasi ini sebetulnya sama strukturnya, hanya kerigidan, kedetilan, kehalusan ini yang membedakan, ketajaman gitu. Jadi, tapi secara umum ini ada semua. Jadi problem penelitian terdahulu, beda penelitian kita dengan terdahulu, novelty-nya apa, riset questionnya bagaimana, tujuan penelitian bagaimana. Itu jadi di pendahuluan. Sekali lagi ya, ini sangat penting dan harus saudara-saudara semua memperhatikan dengan baik tadi isinya tadi. Nah, setelah di pendahuluan kita harus mengkaji ke bagian berikutnya, yaitu mengenai landasan teori. Nah, jadi penting juga ini teori. Jadi kalau metopen itu merupakan sebuah jadi ilmu apapun itu maksudnya nanti ke metopen. Dari saudara itu kan karena di sini harus bisa menulis dengan baik, berarti ilmu bahasa harus pintar. Kalau karena ini sebuah problem itu hanya bisa diatasi dengan diuraikan dengan jelas sebuah teori, maka saudara harus mengerti dengan baik teori akuntansi. Lah nanti untuk membuktikan bahwa hipotesis saudara itu diterima atau ditolak, berarti harus ada ilmu statistik, ilmu ekonomi. Jadi di metopen mata kuliah metopen itu saudara harus sudah mempunyai bekal ilmu-ilmu yang lain. Kalau masih belum, maka saudara perlu belajar lagi Iqra. Wahyu pertama di Islam itu kan Iqra, baca dan baca. Itu memang tugas kita semua. Jadi di bagian 2 ini, ya kan, ini merupakan teori. Teori apa yang digunakan untuk bisa menjelaskan problem yang tadi ingin kita teliti. Kan itu. Jadi teori ini bisa macam-macam tergantung dari perspektif yang kita gunakan. Misalnya begini, tak ambil contoh. Misalnya IPK, misalnya kita ingin meneliti IPK mahasiswa. Problemnya di situ, IPK mahasiswa rendah. Tadi problem adalah antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Ini misalnya problemnya di IPK rendah. Lah, teorinya bagaimana? Nah, teori dari aspek ekonomi, dari psikologi, dari sosiologi, dari kesehatan itu berbeda-beda. Tapi variabel yang muncul nanti juga beda. Sehingga teori mana yang kita gunakan itu harus sesuai dengan konteks permasalahannya. Nah, IPK rendah itu kalau dari teori misalnya ekonomi, teori yang bersifat keuangan, mahasiswa ber-IPK rendah karena apa? Tidak punya uang, kan gitu. Sehingga kalau tidak punya uang, dia tidak bisa ini itu membeli untuk mendukung belajarnya dia, sehingga IPK-nya turun. Itu kalau dari ekonomi misalnya. Nah, kalau dari psikologi mungkin lain lagi. IPK rendah karena putus berpacaran. Nah, jadi secara psikologis dia akan galau sehingga belajarnya akan kacau sehingga IPK-nya jadi rendah. Ini dari aspek psikologis. Nah, dari sosiologis beda lagi. Sosiologinya antara desa dan kota misalnya, gitu. Nah,
ini misalnya orang-orang kota, suatu kota itu secara sosiologis mengalami kekurang semangatan, ini juga akan mempengaruhi IPK rendah tadi. Jadi teori mana yang ingin kita gunakan itu harus berdasarkan konteksnya. Nah, dari teori itu nanti akan muncul variabel-variabel yang bisa menjelaskan mengenai problem itu. Jadi teori apa yang ingin kita gunakan itu harus berdasarkan konteks permasalahannya, ya kan? Kalau tadi contohnya IPK rendah, itu kan bisa ditilik dari sisi ekonomi, teori psikologi, teori sosiologi, teori kesehatan, itu bisa. Kenapa IPK rendah dari sisi kesehatan? Nah, karena tiap harinya dia punya penyakit, misalnya flu yang berkepanjangan sehingga dia tidak bisa belajar dengan bagus. Nah, itu kan variabel. Nah, tapi sekali lagi saudara harus mempunyai, kalau ingin menulis, ingin mengupas problem mengenai fenomena di akuntansi, harus mempunyai banyak teori itu tadi, banyak teori bisa dari psikologi, bisa dari ekonomi, bisa dari akuntansi, harus mempunyai itu, dan saudara harus mampu untuk mengkaitkan dengan konteks problem yang saudara teliti. Nah, kalau di akuntansi itu kan ada banyak, misalnya teori agensi, teori stakeholder, legitimasi, institusi, signaling, banyak sekali. Nah, saudara harus mampu, harus mengetahui teorinya itu bagaimana toh. Jadi teori itu kan digunakan untuk menjelaskan problem, kan gitu kan, bagaimana nanti bisa menyelesaikan problem itu, kan gitu. Kalau teorinya ini tahu konteksnya, oh dengan konteks yang begini yang saya pakai adalah teori ini, nah ini penting. Nah, dari teori itu nanti akan menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya problem itu. Jadi saudara-saudara, jadi di dalam penelitian yang sifatnya kuantitatif, positivis, itu mesti sifatnya adalah hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa. Lah, tadi kalau ini problem kan akibat ini Y. Lah, teorinya ini adalah yang untuk mengetahui penyebabnya, X-nya ini nanti. Jadi dari teori ini nanti akan memunculkan berbagai faktor. Banyak, misalnya faktornya tadi yang muncul misalnya 15. Nah, di dalam skripsi kita mungkin tidak semuanya harus dipakai. Yang kita pakai adalah hal-hal yang penting yang bisa membedakan dengan yang bisa memprediksi secara bagus, bisa menghubungkan itu secara bagus problem tadi. Nah, misalnya begini, kita ini tak kasih contoh yang agak gampang supaya saudara bisa menangkap gambaran saya. Nah, misalnya saudara diminta untuk menemui seseorang, misalnya ya, di stasiun balapan. Sebetulnya yang ingin saudara temui itu mempunyai banyak faktor, beberapa karakteristik. Ini yang dipilih adalah karakteristik yang bisa membedakan, yang memang benar-benar kalau itu disebut saudara bisa mengidentifikasi pada saat di stasiun balapan, oh ini tuh orangnya. Dan gitu. Tidak semuanya harus disebut. Misalnya rambutnya hitam, itu kan rata-rata orang di Indonesia itu rambutnya hitam, nggak usah berarti kan gitu kan. Nah, berarti yang disebutkan yang perlu untuk menjelaskan tadi hanya yang membedakan, misalnya hidungnya mancung sekali, hitam sekali, karena membedakan yang lain tadi. Jadi tidak perlu semuanya disebut. Tingginya misalnya kalau 170 itu rata-rata orang Indonesia, berarti tidak perlu disebut.
nanti temui ya, tolong temui seseorang tadi yang di balapan dengan tingginya 170, padahal orang Indonesia rata-rata 170. Nah, ini jadi susah. Jadi yang disebut hanya yang mempunyai karakteristik khusus untuk bisa menjelaskan problem itu. Sama dengan teori tadi. Ketemu dengan banyak variabel, berarti variabel apa yang kira-kira bisa menjelaskan mengenai problem itu. Nah, itu yang dipilih. Nah, lalu kalau setelah problem-problem itu muncul, saudara pilih, nah ini variabel X-nya kan gitu. Saudara pilih, lah itu yang saudara tetapkan untuk memprediksi untuk sebagai determinan dari problem itu. Nah, jadi lalu kalau itu sudah ketemu, sudah dari misalnya 10 variabel 15 ketemu dengan 7 yang utama yang bisa memprediksi munculnya problem itu, bisa menjelaskan problem itu, berarti kita mengambil yang 7 itu tadi. Nah, lalu nanti dari sini akan kita gambarkan dengan skema konseptual penelitiannya seperti apa. Gambar itu Y, X, kan gitu. Y. Nah, jadi sekali lagi teori ini sangat penting, yang itu akan memunculkan variabel, variabel itu akan memunculkan nanti untuk membangun hipotesis. Jadi sekali lagi variabel, munculnya variabel itu bukan sekonyong-konyong terus muncul begitu, bukan, tapi dari teori. Ya. Nah, lalu di dalam mengembangkan hipotesis tadi itu tidak boleh bersamaan bareng-bareng. Hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bareng itu enggak, tapi harus satu-satu secara detail, dan ini karena itu sama pentingnya berarti harus sama panjangnya, sama ekuivalennya. Itu membangun sebuah dari teori, variabel, hipotesis, terus akhirnya bisa membuat skema konseptual penelitian. Nah, kalau itu sudah sebetulnya itu bagian yang paling kritis, paling penting di dalam mendesain sebuah proposal. Nah, di tahap berikutnya adalah metode penelitian. Nah, ini bagaimana mengambil sampel dan bagaimana mengetesnya nanti. Nah, di dalam bagian ini metode penelitian kita harus menjelaskan mengenai populasinya, lalu bagaimana mengambil sampelnya. Nah, di dalam pengambilan sampel itu saudara harus menjelaskan mengenai 3, sampel frame, sampel size, sampel design. Nah, dari itu sudah ditentukan berapa sampel size-nya, berapa desainnya, frame-nya bagaimana, kita harus menjelaskan tadi di dalam metode penelitian itu definisi operasional dan pengukuran variabelnya bagaimana. Lalu kita buat sebuah persamaan statistiknya, modelnya bagaimana, itu ketemu runtut dari penurunan teori tadi. Itu di bagian metode penelitian. Jadi ini yang terpenting, sampel bagaimana, lalu definisinya bagaimana, dan model penelitiannya bagaimana. Nah, kalau sudah itu sebetulnya 50% dari penelitian itu sudah dilakukan untuk penelitian kuantitatif. Nah, setelah itu kita harus mengambil data diolah berdasarkan apa yang telah ditulis di dalam bab 3 tadi, bagaimana pengolahan datanya. Kalau itu hasilnya sudah keluar, maka akan kita bahas. Itu di bab 4 itu ya, biasa bagian 4, hasil analisis dan pembahasan. Jadi mengungkapkan hasil olah statistiknya dan membahas. Yang namanya membahas itu harus saudara lihat hasilnya bagaimana, olah statistik, lalu bagaimana teorinya, data-data yang ada itu bagaimana, contoh empirisnya bagaimana, pendapat saudara bagaimana. Jadi dibahas. Nah, seringkali bahwa di skripsi itu hanya mengungkapkan olah datanya tanpa pembahasan. Jadi pembahasan di sini sangat penting karena di situ pendapat saudara, argumen saudara itu ada di situ. Jadi kekuatan saudara itu ada di situ itu. Saudara harus bagaimana berargumen itu di sini ini.
di bagian hasil analisis dan pembahasan. Ya, jadi di dalam hasil analisis dan pembahasan, ingat saudara harus mengungkapkan lagi, membuka lagi teorinya, membuka lagi datanya, membuka lagi contoh-contoh empiris yang ada. Itu untuk argumen saudara, apakah tadi hipotesis diterima atau ditolak. Semuanya harus dijelaskan. Nah, kalau sudah itu tinggal disimpulan, kan gitu kan. Kalau sudah kesimpulan, sudah tadi simpulan harus bisa menjawab tujuan penelitian yang di depan tadi di pendahuluan. Nah, dari simpulan itu maka akan muncul saran. Nah, sarannya apa? Itu harus berkait dengan kesimpulan itu tadi. Dan kita harus juga mengungkapkan keterbatasan penelitian kita. Nah, jadi keterbatasan itu yang uncontrollable bagi peneliti. Jadi kalau itu controllable bagi peneliti bukan merupakan keterbatasan, itu kelemahan penelitian kita yang harusnya justru kita tutupi itu. Nah, ingat ya, jadi di bagian terakhir ini simpulan harus menjawab, kesimpulan itu harus menjawab tujuan penelitian. Saran itu muncul dari kesimpulan itu tadi, dan kita harus mengungkapkan keterbatasan yang merupakan faktor-faktor uncontrollable bagi peneliti. Itu saudara-saudara, saya rasa cukup. Nanti bila ada pertanyaan ataupun penjelasan lebih lanjut, kita akan di sesi berikutnya. Gitu aja. Selamat siang dan sampai ketemu kembali. Salam sehat selalu.